terima kasih. Perlu saya sampaikan juga bahwa organisasi masyarakat itu sebenarnya ada baiknya. Kenapa ada baiknya? Karena organisasi masyarakat itu dapat menjadi representatif dari masyarakat untuk mengawal ya kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebenarnya, ataupun bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu idealnya seperti itu. Kemudian kalau ormas itu sendiri, kan sekarang udah banyak nih ormasnya. Ada ormas keagamaan, ormas kesukuan, ataupun ormas yang lintas suku ya. Itu kan bagus sebenarnya dalam rangka persatuan dan kesatuan. Dalam rangka bebas berekspresi, mengeluarkan pendapat, bebas berkumpul. Menjadi persoalannya adalah, kalau ada ormas yang berkedok premanisme, nah ini menjadi permasalahan. Premanisme itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sejumlah uang secara ilegal, secara memaksa orang misalnya, memalak ya. Kalau tidak diberikan uang, dilakukan intimidasi. Nah itu kan secara hukum itu udah salah. Nah begitu itu persoalan mulai misalnya diusut, ternyata dia berlindung di bawah naungan ormasnya. Nah ini yang salah menurut saya. Jadi kalau organisasinya secara filosofinya ormas itu bagus, tapi menjadi tidak bagus adalah ketika ada oknum-oknum, tindakan oknum yang menyeleweng dari filsafat, dari filosofi terbentuk dari ormas sendiri. Kenapa? Misal tadi seperti yang sering kita lihat heboh sekarang, itu kan mereka memalak perusahaan ya, sehingga mengganggu iklim investasi. Itu kan udah nggak benar. Itu sudah nggak dibenarkan. Makanya sebenarnya negara harus hadir dalam rangka untuk mencoba memberantas ini semua. Organ negara yang bisa memberantas itu adalah kepolisian. Kepolisian, rekan-rekan kepolisian harus serius, terutama Pak Kapolri harus serius memberantas ini. Kenapa? Tindakan mereka kan kriminal dan mereka adalah orang sipil, maka masuk dalam domain kewenangan dari kepolisian. Kalau misalnya polisi nggak sanggup karena mengganggu ketertiban dan keamanan negara dalam arti luas dan masyarakat pada umumnya, kalau polisi nggak mampu, TNI turun tangan. Karena pengalaman kami dalam lapangan sering juga bersinergi dengan organisasi masyarakat dalam tanda kutip adalah yang baik. Kalau organisasi masyarakat dalam tanda kutip preman, ya itu kami nggak senang, kami tidak setuju, kami tidak dukung, ya. Dan pengalaman kami, oknum-oknum preman itu tadi tidak takut sama polisi, Pak. Mohon maaf. Ada beberapa kasus pengalaman kami tidak takut sama polisi. Justru takutnya sama tentara. Makanya saya merekomendasikan, kalau misalnya Pak Kapolri tidak sanggup, udah tinggal gandeng aja tentara untuk bisa mengamankan ormas. Bersinergi. Meskipun nanti dalam konteks penahanan segala macam, itu ya udah biar domainnya polisi. Tapi dalam rangka ke lapangan, TNI Polri harus bersinergi dalam rangka memberantas ormas ini. Karena kalau hanya polisi sendiri, Pak, mohon maaf ya, pengalaman kami nggak bisa, tidak takut dan mungkin ya tidak mampu, atau justru mungkin ada oknum-oknum yang membangkingin ormas ini. Apakah di institusi polisi atau tentara, saya nggak tahu. Tapi fakta di lapangan bahwa preman-preman itu hanya takut kepada TNI, Pak. Fakta di lapangan, saya alami sendiri. Beberapa kasus yang kami handle, faktanya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada tindakan pemerintah melakukan tindakan-tindakan himbauan, ya, menurut saya bukan taraf himbauan lagi, Pak. Ini udah harus taraf represif, tindakan pemaksaan terhadap oknum-oknum ormas yang nakal. Misalnya kemarin yang lagi heboh ya, ada oknum salah satu ormas misalnya mengancam penyelenggara negara. Terus ada oknum ormas merusak fasilitas umum, merusak mobil polisi. Menurut saya itu udah keterlaluan, Pak. Mobil polisi aja berani dirusak, Pak, apalagi masyarakat, coba. Makanya saya melihat bahwa kita harus melihat bahwa
oknum ormas ini harus benar-benar ditindak, Pak. Itu kalau secara pidananya ditindak. Kalau secara administratifnya, ormas ini kan kalau misalnya dia sudah berbadan hukum, harus dicabut izinnya, Pak. Harus dibekukan izinnya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum, kalau sudah berbadan hukum, punya hak akan hal itu. Kenapa? Karena organisasi masyarakatnya sudah melenceng dari dasar filosofinya, Pak. Karena hakikatnya, ormas itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, Pak. Tapi begitu melakukan kegaduhan terhadap masyarakat di lingkungan NKRI, itu sudah melenceng dari dasar pembentukannya, dari NKRI-nya. Sehingga udah pantas ketika itu dicabut, dibekukan. Terlebih-lebih lagi, Pak, ada yang memakai ya mirip-mirip dengan seragam dari penyelenggara negara kita. Secara undang-undang ormas itu kan nggak boleh sebenarnya, dilarang sebenarnya. Ya, atribut-atribut seperti ini kan dilarang. Secara undang-undang ormas dilarang, Pak. Harusnya Kementerian Dalam Negeri, Menteri Hukum harus menegur. Kalau nggak bisa ditegur, udah cabut, Pak, bubarin aja. Betul, makanya negara harus hadir untuk mengayomi melindungi masyarakat. Jangan hanya sampai sebatas untuk himbauan, harus ada tindakan nyata, Pak. Karena kami masyarakat sering sekali bersentuhan dengan hal seperti itu, Pak. Terutama kalau kami punya klien, misalnya urusan-urusan tanah, urusan apa. Dan saya kasih contoh. 2 hari lalu, saya punya teman itu menyewa satu ruko. Dia tidak tahu kalau ruko itu sedang bersengketa, Pak. Ternyata tiba-tiba disergap, digembok, tilas itu rukonya itu. Dia di dalam diusir, Pak. Diangkut, dari lantai 3 diangkut dia, suruh keluar. Barang-barangnya tinggal di dalam, kendaraannya masih dalam ruko itu. Dia langsung buat laporan polisi, Pak, di Polres Jakarta Timur. Diterima laporan polisinya, tapi tidak ditindaklanjuti, Pak. Maksudnya gini, kita minta bahwa itu ada tindakan premanisme di situ, Pak. Barang-barang pemaksa. Barang-barang masih dalam, Pak. Dia sebagai penyewa. Dia bilang, udah, Pak, tolong dampingi saya untuk ngambil barang saya aja, udah. Terserah urusan kalian. Urusan pemilik dengan orang lain, terserah. Barang saya harus dikeluarin. Saya minta untuk didampingi aja, Pak. Biar saya ambil barang saya. Karena preman-preman di situ, Pak. Nggak mau loh, Pak, polisinya. Ini fakta, Pak, 2 hari lalu. Teman saya. Betul, itu fakta itu. Jadi, menurut saya bahwa kalau misalnya pihak kepolisian mengatakan diberantas premanisme, betul, dalam tataran himbauan, Pak. Pelaksanaan nggak ada. Tidak seperti yang dikatakan oleh beliau. Masih ada oknum ya, oknum-oknum anggota yang tidak, apakah karena tidak tahu atau memang sengaja tidak melakukan itu. Atau justru adalah oknum polisi kan bagian dari belakang oknum ormas itu. Gitu. Kepada siapa? Ya, saya sih mengatakan kepada Pak Kapolri, segera langsung terjun ke lapangan, ya, jangan hanya sebatas imbauan, langsung cek itu, Pak, penyelenggaranya, anggota Bapak. Kalau misalnya nggak bisa, udahlah, harus gentle, segera sinergi dengan TNI. Karena pengalaman saya, preman itu hanya takut kepada TNI. Kepada polisi, mohon maaf lah. Meskipun itu banyak yang ditangkapin, katanya di berita. Tapi itu hanya preman-preman yang kecil-kecil, Pak. Kecil. Iya, ya mohon maaf. Saya ikuti berita itu. Yang preman-preman yang berani tantangin mantan purnawirawan, misalnya, mantan pejabat publik, bakar mobil polisi. Justru nggak berani, Pak. Kasih contoh. Meskipun pembakaran laporan polisi udah ditangkap. Katanya udah ditangkap. Tapi yang menantang enggak. Memang saya adalah nggak usah ngomong bahwa kita berantas. Langsung aja aktual, Pak. Eksekusi, Pak. Jebreng sekaligus. Saya yakin, Pak. Kalau serius, TNI Polri bersatu, Pak. Bisa, Pak. Dulu yang saya dengar ada ormas pimpinannya dari Medan, Pak.
Kalau salah dulu Oloan ya, dihajar sama Panglima TNI kan, habis Pak. Itulah kalau Milan bisa berani misalnya. Buktinya tak ada, tapi ya nggak usah ngomong bahwa melanggar HAM segala macam. Betul, pelanggaran HAM misalnya kita tangkapin dia kan udah melanggar hak orang lain Pak, mengancamnya orang lain, melanggar ketertiban negara, ambil itu bukan melanggar hak. Just kalau dari si Mendagri, karena dia sebagai pejabat eksekutif, maka dia harus bisa melihat bahwa meninjau ulang perizinan ya dari ormas-ormas sendiri. Keterangan terdaftarnya bagaimana? Kalau misalnya udah benar-benar melanggar, Pak, udahlah ubarin aja, Pak, ormasnya. Terbukti kok. Beberapa tahun yang lalu, zaman Pak Jokowi, ada ormas keagamaan yang bertentangan dengan Pancasila, dibubarkan kok, Pak. Terbukti kan ada. Kok nanti hanya ormas ini tidak berani? Jangan-jangan ormas-ormas yang